Pernikahan Salma dan Arman yang berlangsung hikmat di sebuah masjid menjadi awal dari kebahagiaan sekaligus petaka yang tak kasat mata. Di balik momen suci tersebut, seorang sosok misterius diam-diam melakukan ritual sihir untuk menghancurkan hubungan mereka. 1 tahun kemudian, saat Salma tengah mengandung, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah ibunda Arman, yaitu Ibu Lastri. Namun sebelum kepindahan itu, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Salah satunya saat air doa milik Salma tiba-tiba dipenuhi belatung. Suasana di rumah mertuanya pun terasa mencekam karena Ibu Lastri selalu menutup rapat gorden dengan alasan menghindari gosip tetangga. Teror semakin nyata ketika Salma mulai mengalami mimpi buruk yang serasa sangat hidup, hingga melihat penampakan darah merembes dari langit-langit kamar. Di tengah kondisi mental yang mulai goyah, muncul seorang wanita bernama Teh Diah yang mengaku sebagai tetangga saat acara syukuran 4 bulanan. Dia mulai menghasut Salma agar mencurigai mertuanya dan menuduh Arman berselingkuh dengan rekan kantornya. Akibat pengaruh gaib, Salma mengalami halusinasi pendengaran yang membuatnya merasa mertuanya selalu berucap kasar. Ketegangan memuncak setelah Salma melihat penampakan mengerikan di loteng yang menyebabkan memecahkan vas kesayangan mertuanya. Hasutan Teh Diah pun berhasil mengubah Salma menjadi sosok posesif dan emosional, terutama setelah ia menemukan sebuah anting di jas suaminya. Puncaknya, masakan daging pemberian Teh Diah yang semula terlihat lezat tiba-tiba berubah menjadi penuh belatung setelah diberikan kepada Arman dan Kiai Hasan. Hal ini memicu perselisihan hebat hingga Salma berani memarahi mertuanya dan melabrak Arman di kantor di depan banyak orang. Kecurigaan mulai terungkap saat Bisumi, asisten rumah tangga mereka, menyelidiki rumah Teh Diah dan menemukan bahwa bangunan di ujung kompleks tersebut ternyata rumah kosong tak berpenghuni. Menyadari Teh Diah adalah sosok setan, Bisumi segera melapor kepada Ibu Lastri yang kemudian mendapati Salma sedang bicara sendirian. Namun sebelum Bisumi sempat meminta air doa ke pesantren Kiai Hasan, ia tewas dalam kecelakaan tragis. Kiai Hasan akhirnya menyadari bahwa rumah tangga Salma sedang diganggu oleh jin Dasim, jin spesialis memecah belah suami istri. Penyamaran setan tersebut terbongkar saat Salma membawa air doa ke rumah Teh Diah. Air tersebut meledak dan menghancurkan ilusi rumah bagus dia menjadi bangunan kosong yang kumuh. Setelah melihat wujud asli dia yang mengerikan, Salma menjalani proses ruqyah oleh Kiai Hasan untuk mengusir jin Dasim. Meskipun jin tersebut berhasil dienyahkan, tekanan fisik dan batin yang luar biasa membuat Salma harus merelakan janinnya yang gugur. Di akhir cerita terungkap fakta mengejutkan bahwa pelaku utama yang mencuri kitab sihir dan mengirim jin Dasim adalah Indri, sahabat karib Salma sendiri. Didorong oleh rasa iri dan dendam, Indri ternyata masih menyimpan boneka santet untuk terus melanjutkan rencana jahatnya menghancurkan hidup Salma.